Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 dari Universitas Salim Sanusi PUI Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari iptek dan teknologi. Iptek atau disebut dengan ilmu pengetahuan teknologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan kepada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga bertujuan untuk membangun sebuah kemajuan dan dalam perkembangan global. Dengan kata lain, iptek akan terus mengikuti perkembangan zaman. Menurut para ahli, teman-teman, yang pertama adalah dari ahli Redbain tahun 1937. Menurutnya, iptek dasarnya mencakup kepada semua mesin, alat, peralatan, perlengkapan senjata, perumahan, pakaian, alat transportasi, serta komunikasi perangkat, juga keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia untuk memproduksinya. Dan menurut ahli yang kedua, Cash and Roswith, iptek menurut Cash, teknologi sebagai suatu seni memanfaatkan pengetahuan ilmiah. Teknologi is the art of intelligent scientific knowledge. Menurut Cegus, 1967, mengatakan bahwa iptek sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia, termasuk diantaranya pada proses yang meningkatkan nilai tambah. Produk yang digunakan ini kemudian dihasilkan untuk kemudahan serta meningkatkan kinerja, struktur, juga sistem di mana proses dan ini kemudian dikembangkan serta digunakan. Baik teman-teman, yang kedua itu adalah pengertian teknologi. Di sini saya akan menjelaskan teknologi berasal dari kata tekne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan atau tentang cara. Pengertian teknologi sendiri adalah cara atau keterampilan untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat panca indera dan otak manusia. Dan pengertian ini diperkuat oleh para ahli juga. Menurutnya adalah teknologi ialah segenap keterampilan manusia menggunakan sumber-sumber daya alam untuk mencakup masalah yang dihadapinya, bahkan menjadi suatu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan. Mungkin sekian dari saya penjelasan dari iptek dan pengertian dari teknologi. See you and next time. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian seni. Janet Wall mengatakan bahwa seni adalah produk sosial, sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, keunikannya, dan lain-lain, seperti tari, lukis, ukir, dan lain-lain. Maka konsep pendidikan yang memerlukan ilmu dan seni adalah proses atau upaya sadar antara manusia dengan sesama secara beradab, di mana pihak kesatu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan kepribadian pihak kedua secara manusiawi, yaitu orang per orang. Oleh karena itu, budi bahasa pun adalah suatu seni. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang hakikat dan makna iptek dan seni bagi manusia. Berbagai macam atau ragam kebudayaan meliputi 7 unsur kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut yang merupakan unsur-unsur pokok yang selalu ada pada setiap kebudayaan masyarakat yang ada di belahan dunia. Menurut Clarkson, ketujuh unsur pokok kebudayaan tersebut diantaranya yaitu peralatan hidup atau teknologi, sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, selanjutnya sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem bahasa, kesenian atau seni,
sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan sistem kepercayaan atau religi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan untuk pemaparan materinya, ilmu pengetahuan, peralatan hidup, serta kesenian atau sering disingkat IPTEX termasuk bagian dari unsur-unsur pokok dari kebudayaan universal tersebut. Maka dapat dipastikan IPTEX akan kita jumpai pada setiap kehidupan masyarakat manusia dimanapun berada, baik yang telah maju, sedang berkembang, sampai masyarakat yang masih sangat rendah tingkat peradabannya. Bahkan pada kehidupan masyarakat purba atau pada zaman prasejarah sekalipun. Ketujuh unsur-unsur budaya universal tersebut telah ada, termasuk IPTEX, meskipun tentunya pada tingkatan yang sangat sederhana atau primitif sekali. Salah satu buktinya bahwa pada zaman purba telah muncul ketujuh unsur budaya universal adalah pada zaman itu manusia telah mengenal adanya peralatan hidup atau teknologi berupa alat-alat sederhana yang terbuat dari batu maupun tulang yang digunakan untuk mencari makanan, berburu, meramu makanan, atau bercocok tanam secara sederhana atau berladang. Kemudian pada saat itu manusia purba juga telah mengenal adanya sistem kepercayaan yang sekaligus menunjukkan adanya nilai seni serta sistem mata pencaharian hidup manusia purba, yakni sebagaimana terpotret pada gambar-gambar mistis berupa lukisan telapak tangan serta lukisan rusa yang terkena panah pada bagian perutnya yang ditemukan di gua-gua tempat tinggal mereka. Pada zaman purba ternyata juga telah dikenal adanya sistem pengetahuan dalam pelayaran yang menggunakan sandaran pengetahuan pada perbintangan. Baik, terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi daripada IPTEX. Fungsi utama ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk sarana bagi kehidupan manusia, yakni untuk membantu manusia agar aktivitas kehidupannya menjadi lebih mudah, lancar, efisien, dan efektif, sehingga kehidupan manusia lebih berkaitan dan lebih produktif. Oleh karena itu, khususnya dalam ilmu antropologi sering dipakai untuk merujuk pada keterkaitan antara manusia, lingkungan, dan kehidupannya. Hal ini dikarenakan dalam berinteraksi menghadapi lingkungannya, manusia mau tidak mau pasti akan berusaha menggunakan sampai berupa pengetahuan yang dimiliki serta menciptakan peralatan hidup untuk membantu kehidupannya. Dengan demikian, IPTEX bagi manusia selalu berkaitan dengan usaha manusia untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arja Yusuf dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi untuk UAS PLSBT. Di sini saya akan mempresentasikan bagian dampak IPTEX bagi kehidupan manusia. Dampak langsung dari kemajuan IPTEX adalah kemudahan dalam beraktivitas. Memang IPTEX diciptakan dengan tujuan untuk memberikan berbagai kemudahan dan memperingan beban pekerjaan. Manusia yang tadinya saat melelahkan menjadi ringan, namun dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dapat mengakibatkan masyarakat semakin terbuai, karena mereka hampir tak sadar bahwa ternyata dirinya telah berada dalam situasi pola hidup konsumtif, kedomistik, dan materialistik. Perkembangan IPTEX. 1. Perubahan di bidang intekstuasi. Masyarakat meninggalkan kebiasaan lama atau kepercayaan tradisional, mereka mulai mengambil kebiasaan serta kepercayaan baru. 2. Perubahan dalam organisasi sosial yang merubah pada kehidupan politik. 3. Perubahan dan benturan
terhadap tata nilai dan tata lingkungannya. 4. Perubahan di bidang industri dan kemampuan di medan perang. Kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan yaitu iptek secara umum dapat diartikan ilmu yang teratur atau sistematik yang dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kebenaran atau kenyataan semesta misalnya fisika, kimia, dan biologi, iptek juga diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang mengkaji sekumpulan pernyataan atau fakta-fakta dengan cara sistematik dan serasi dengan hukum-hukum umum dilandasi peradaban dunia modern. Iptek merupakan suatu proses untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran melalui pengetahuan atau ilmu dengan memahami hakikat makhluk. Konsep teknologi dapat diartikan juga segenap keterampilan manusia menggunakan sumber-sumber daya alam untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan. Secara umum, dapat diartikan bahwa teknologi merupakan suatu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan praktis yang ditentukan.